Angkatan bersenjata Iran dikabarkan memblokir pembentukan koridor Amerika Serikat di wilayah Kaukasus terlepas dari dukungan Rusia. Perlu diketahui, koridor Zengezur dirancang menghubungkan Republik Azerbaijan dengan Nakhchivan melalui perbatasan antara Armenia dan Iran. Hal itu diklaim sebagai bentuk ancaman geopolitik antara kedua negara. Dikutip dari Tasnim News, kabar itu dikonfirmasi oleh penasihat senior pemimpin Revolusi Islam Ali Akbar Velayati pada Sabtu 9 Agustus. Koridor tersebut bukan sekedar jalur perdagangan, melainkan konspirasi politik yang melibatkan NATO untuk mendekati perbatasan Iran dan Rusia. Ia mengingatkan bahwa rakyat Armenia sendiri menolak rencana ini lantaran berpotensi memicu ancaman bagi negara mereka. Menurut Velayati, hubungan antara Republik Azerbaijan dan Nakhchivan dapat dilakukan melalui wilayah Iran tanpa memerlukan koridor baru. Lantas, Iran akan bertindak demi keamanan Kaukasus Selatan dengan keterlibatan Moskow. Ia juga menegaskan hak Iran untuk mempertahankan kepentingan dan batas wilayahnya dari perubahan geopolitik. Sebagai informasi, koridor Zengezur diklaim sebagai proyek strategis yang dibangun untuk membuka jalur bagi pendirian pangkalan militer Amerika Serikat. Pangkalan itu berpotensi digunakan sebagai titik serangan terhadap proksi Iran di kawasan Timur Tengah. Kaukasus diketahui merupakan wilayah pegunungan yang terletak di antara Eropa Timur dan Asia Barat. Jalur tersebut menjadi penghubung antara Laut Hitam di barat dan Laut Kaspia di timur. Angkatan bersenjata Yaman kembali melancarkan serangan rudal dan drone terhadap 3 jantung utama kota Israel. Serangan terbaru ini menargetkan Bandara Lot Ben Gurion di Tel Aviv serta 2 lokasi strategis di wilayah Beersheba dan Ashkelon. Operasi mau dilakukan menggunakan 3 unit drone yang berhasil menembus pertahanan udara Israel. Akibatnya, ketiga lokasi utama di jantung kota Israel dilaporkan mengalami kerusakan parah. Dikutip dari Palestine Chronicle, kabar itu dikonfirmasi oleh juru bicara militer Houthi Brigjen Yahya Saree pada Sabtu 9 Agustus. Aksi ini disebut sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Gaza, sekaligus tekanan agar Israel menghentikan agresi dan mencabut pengepungan. Saree menegaskan bahwa operasi serupa akan terus berlanjut selama agresi di Gaza tidak dihentikan. Sementara itu, serangan terbaru ini diklaim sebagai kemenangan moral bagi rakyat Palestina. Kelompok Houthi di Yaman menyatakan serangan ini sebagai balasan atas tindakan genosida dan kelaparan yang dilakukan Israel. Selain target darat, Houthi juga memperingatkan kapal-kapal yang berhubungan dengan pelabuhan Israel. Mereka menegaskan kapal tersebut akan menjadi sasaran tanpa memandang tujuan perjalanannya. Peringatan ini untuk memaksa perusahaan menghentikan semua transaksi dengan pelabuhan Israel demi keselamatan awak kapal dan armada. Pemukim ekstremis Israel dikabarkan membakar mobil milik pasukan Zionis di dekat pos pemukiman Zur Harel, tepi barat pada Jumat 8 Agustus. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara pemukim Zionis dan militer Israel. Dikutip dari Ynet News, aksi brutal ini disebut sebagai bentuk protes hingga klaim membela rakyat Palestina. Mobil dinas prajurit IDF dilaporkan hangus terbakar diserang pemukim setempat. Bersama rekan militernya, pasukan IDF tersebut berhasil memadamkan api menggunakan alat pemadam ringan. Beberapa hari sebelumnya, Komandan Batalion sempat berkunjung ke rumah prajurit IDF. Kemudian mereka dihadang sekelompok pemuda yang membawa senjata tajam sambil emosi. Dalam konfrontasi itu, sang prajurit membela komandannya sehingga memicu ancaman dari para pemuda tersebut. Mereka menyebut kelompok pelaku yang telah kehilangan kendali dan melewati batas. Sumber keamanan menilai pembakaran ini sebagai insiden serius yang bisa berakibat fatal jika keluarga prajurit berada di dalam mobil. Lantas, pejabat keamanan mendesak para pemimpin untuk mengutuk tindakan yang dinilai melampaui norma tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.